Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudariku. Mari sambut hari yang baru, hari yang penuh berkat Tuhan dengan penuh semangat di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Sembari mengawali hari ini dengan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya 62 ayat 2 dan 4. Dan bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Mereka akan memanggil-Mu dengan nama baru, yang akan diberikan oleh mulut Yehova. Engkau tidak akan dipanggil lagi dengan Azubah, dan negerimu tidak akan dipanggil lagi dengan Shemamah, tapi engkau akan dipanggil dengan Hebzibah, dan negerimu dipanggil dengan Beulah, karena Yehova telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan ditinggali. Engkau akan dipanggil dengan nama baru. Saudaraku yang terkasih, William Shakespeare dalam drama romannya yang berjudul Romeo and Juliet menuliskan, "What is in a name?" Apalah arti sebuah nama? Yang diucapkan oleh Juliet kepada kekasihnya Romeo. Tidak sedikit orang yang salah memahami pernyataan Juliet tersebut dengan memahami bahwa nama bukanlah sesuatu yang penting. Kesalahpahaman tersebut terjadi karena hanya sebatas mendengar kalimat itu saja, tanpa pernah membaca atau mendengar cuplikan percakapan antara Juliet dan Romeo secara utuh. Pada dasarnya, Juliet menegaskan bahwa dalam sebuah nama ada sifat dan karakter yang melekat dari si penyandang nama tersebut. Sebagaimana Juliet berkata, "What's in a name? That which we call rose by another name would smell as sweet." Apalah arti sebuah nama? Dengan nama apapun kita menyebut bunga mawar, baunya akan tetap harum. Demikian kira-kira artinya. Saudaraku, setuju atau tidak, nama menunjukkan sifat dan karakter dari penyandangnya. Dalam Alkitab, kita bisa melihat nama memiliki arti yang sangat penting dan sering sekali mencerminkan karakter atau takdir, serta mengandung nilai profetis atau pengharapan. Janji Tuhan tentang nama baru menunjukkan suatu transformasi dan identitas baru yang diberikan oleh Tuhan Yehova, di mana nama baru tersebut mencerminkan dan menandakan perubahan hubungan, status, dan tujuan yang selaras dengan rencana penebusan Tuhan. Dalam Wahyu 2 ayat 17, orang percaya dijanjikan nama baru yang melambangkan kehidupan baru di dalam Kristus. Transformasi ini merupakan tema sentral dalam teologi Kristen, di mana orang percaya dijadikan ciptaan baru di dalam Kristus, sebagaimana kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Saudaraku yang terkasih, perubahan dan transformasi nama yang dimaksud oleh Tuhan ditegaskan di dalam ayat 4, di mana Tuhan Yehova mentransformasi nama umatnya. Sion atau Yerusalem tidak lagi disebut atau tidak lagi dipanggil dengan Azubah, melainkan dipanggil dengan Hebzibah. Saudaraku, Azubah dari kata azab, yang berarti ditelantarkan, diabaikan, dan tidak dipedulikan. Seperti seorang suami yang menelantarkan istrinya atau keluarganya. Sedang nama Hebzibah berarti kesenanganku ada padanya, yang bermakna seseorang yang disayangi atau disenangi oleh Tuhan, atau seperti seorang suami
menyenangi, mengasihi istrinya. Nama tersebut menggambarkan rasa sayang dan belas kasih Tuhan dengan umatnya, seperti rasa sayang dan rasa kasih seorang suami kepada istrinya. Nama baru yang indah yang dipanggil dan disebut oleh Tuhan untuk umatnya, yaitu Hepzibah. Lalu transformasi nama negeri atau nama tanah mereka tidak lagi dipanggil dengan Shemamah. Shemamah digunakan untuk menggambarkan keadaan yang hancur atau keterpurukan total karena diabaikan dan ditinggalkan. Istilah atau nama Shemamah sering digunakan dalam konteks penghakiman ilahi, di mana tanah atau kota yang ditinggalkan dalam keadaan tandus akibat dosa dan ketidaktaatan kepada Tuhan. Nama negeri yang baru yang Tuhan berikan kepada tanah Yerusalem, tanah Israel, adalah Beulah. Kata ini atau sebutan ini, panggilan ini mengindikasikan bahwa Tuhan menjadi suami dan umatnya menjadi istri. Hubungan antara Tuhan dengan umatnya dipakai oleh Yesus Kristus dengan gambaran hubungan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Hubungan gereja dengan Tuhan, hubungan orang percaya dengan Tuhan, digambarkan dengan hubungan antara suami dan istri yang menuntut kesetiaan dan cinta kasih yang murni. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yehova telah menggenapi janjinya atas kita. Di dalam diri Yesus Kristus, kita dipanggil dengan nama yang baru. Kita dipanggil dengan anak yang dikasihi atau kekasih Allah, Habibullah, anak-anak Allah. Kita dipanggil dengan tubuh Kristus. Kita dipanggil dengan pengikut Kristus atau Kristen. Kita dipanggil dengan umat pilihan Tuhan. Kita dipanggil dengan orang kudus. Kita dipanggil dengan mempelai Tuhan. Saudara yang terkasih, dengan apapun orang memanggil kita, entah dengan nama dirimu yang saudara sandang hari ini, entah dengan nama yang telah disematkan oleh Tuhan Yesus bagimu, bagiku, bagi kita, entah dengan nama lainnya orang memanggil kita, biarlah di balik dan di dalam nama itu menebarkan semerbak kasih Tuhan. Biarlah di dalam dan di balik nama itu kebenaran dan kemuliaan Allah dihadirkan di mana kita dipanggil dan disebut. Jangan biarkan namamu menjadi batu sandungan bagi kebenaran, bagi kemuliaan Tuhan Yehova Allah kita. Dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Doa kami untuk Ibu Nyonya Sidabuke Boru Stanggang atau Opu El Nathan Boru, beserta semua anak cucu yang sedang berduka karena Tuhan Yehova telah mempermuliakan Bapak J. Sidabuke atau Opu El Nathan Doli. Roh Kudus menghibur, menguatkan, dan memberkati ibu dan semua keturunannya. Amin.